Welcome to MTTV Channel, your guide to the world of potation, logistics, and tourism. Halo Sobat Mobilitas MTTV Channel, selamat berjumpa kembali bersama kami MTTV Channel. Sobat Mobilitas MTTV Channel, selamat bertemu kembali pada pembahasan evolusi kendaraan bagian ke-8. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas fase ke-7 yaitu era mesin uap atau steam engine era, sebuah periode ketika tenaga uap mulai menjadi sumber energi utama bagi mesin-mesin awal dan perkembangan manufaktur presisi, yaitu metal machining serta toleransi teknis semakin akurat. Semua pondasi itu membuka jalan bagi sebuah revolusi baru. Memasuki rentang tahun 1760 hingga 1900, dunia memasuki masa transisi besar-besaran. Revolusi industri bukan hanya mengubah cara manusia bekerja, tetapi juga cara manusia bergerak. Energi baru muncul, yaitu tenaga uap dan cikal bakal pembakaran internal. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, muncul gagasan bahwa kendaraan tidak lagi harus mengandalkan kuda, lembu, atau kerumunan manusia untuk bergerak. Masyarakat mulai melihat bahwa tenaga mekanis bisa menjadi solusi terhadap jarak yang jauh, beban berat, dan kebutuhan mobilitas yang semakin meningkat seiring pertumbuhan kota-kota industri. Salah satu tokoh penting era ini adalah Nicholas Joseph Carnot, yang pada tahun 1769 menciptakan steam wagon, kendaraan uap beroda yang mampu bergerak sendiri, walaupun lambat, sulit dikendalikan, dan boros bahan bakar. Karya ini menjadi tonggak awal kendaraan mekanis. Teknologi uap kemudian berkembang menjadi berbagai bentuk, diantaranya road lokomotif, yaitu untuk menarik beban berat di daratan. Berikutnya traction engine atau untuk kegiatan industri dan pertanian. Selanjutnya ada lokomotif kereta api yang merevolusi perjalanan jarak jauh. Dan yang terakhir kapal uap yang mengubah wajah perdagangan global. Mesin uap mungkin tidak efisien menurut standar modern, tetapi pada masa itu kendaraan uap adalah simbol kemajuan manusia, bahwa gerak bisa dihasilkan dari panas, tekanan, dan rekayasa. Implementasi mesin uap memunculkan berbagai inovasi mekanis penting. Di era ini, para insinyur mulai memahami bagaimana energi dapat ditransmisikan, dikontrol, dan diarahkan melalui struktur kendaraan. Beberapa inovasi kunci yang muncul diantaranya 1. Boiler bertekanan tinggi yang memungkinkan tenaga lebih besar. 2. Roda dan ban besi memberikan daya cengkram dan daya tahan tinggi. 3. Sistem kontrol mekanis awal seperti valve, tuas, dan regulator. 4. Drivetrain awal, yaitu memanfaatkan gear dan chain drive. 5. Sistem rem mekanis untuk menghentikan massa kendaraan yang semakin berat. Inilah masa ketika prinsip dasar kendaraan modern mulai berbentuk dari cara mesin menghasilkan tenaga, mekanisme transmisi, hingga kontrol kecepatan dan arah. Menjelang akhir abad ke-19, fokus inovasi mulai bergeser dari uap ke mesin yang lebih kecil dan efisien. Tokoh seperti Etienne Lenoir, Nicolas Otto, hingga Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach mulai memperkenalkan konsep mesin pembakaran internal. Mesin ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya 1. Ukurannya lebih kecil, 2. Lebih efisien bahan bakar, 3. Digunakan pada kendaraan ringan, 4. Memungkinkan kendaraan bergerak lebih cepat.
Teknologi ini yang kelak melahirkan model mobil pertama yang benar-benar praktis untuk penggunaan sehari-hari. Era mekanis awal membawa dampak besar yang terasa di seluruh dunia, diantaranya kecepatan transportasi meningkat 2-3 kali lipat. Kemudian jarak yang sebelumnya mustahil kini bisa ditempuh. Selanjutnya kapasitas angkut barang naik drastis. Selanjutnya jalur rel, pelabuhan, dan jaringan logistik berkembang pesat. Dan ketergantungan pada hewan hampir hilang. Dampak sosialnya juga luar biasa. Kota tumbuh lebih cepat, distribusi barang menjadi lebih murah, dan masyarakat mulai terbiasa dengan ritme kehidupan yang lebih cepat. Inilah saat kendaraan mulai menjadi mesin industri, bukan lagi hanya alat angkut sederhana. Demikianlah bahasan kita untuk fase ke-8 ini, yaitu era mekanis awal. Fase ini kita melihat bagaimana dunia mulai mengandalkan mesin sebagai sumber tenaga utama, membuka jalan menuju kendaraan modern yang kita gunakan hari ini. Demikianlah Sobat Mobilitas MDTV Channel, tayangan kita kali ini yang telah sama-sama kita saksikan. Sangat menarik bukan? Jangan lupa. If this information was useful, don't forget to like, comment, and subscribe.